Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, salam berjumpa kembali dengan saya Romi Mesra ya, tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Nah, saudara, ini kita masuk ke sesi pertama ya, sesi perdana. Kalau sebelumnya kan sudah ada saya buatkan video pendahuluan ya yang menjelaskan tentang aspek secara keseluruhan lah ya, dari 8 sesi ya tutorial online yang akan kita laksanakan. Nah saudara, pada sesi pertama ini kita masuk pada materi pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Nah sebenarnya kalau secara sederhananya itu ya, kalau kita berbicara sosiologi, apa yang kita ingat? Nah ya, sosiologi itu apa? Sosiologi. Nah, apa yang kita ingat ketika kita berbicara tentang sosiologi? Nah, sederhananya ya ini ya. Nah, yang saya tulis di belakang, berbicara tentang sosiologi, kita akan berbicara tentang masyarakat. Namun nanti tentu kalau secara teoritis banyak konsep-konsepnya ya, apalagi pendapat-pendapat ahli, secara etimologisnya gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita masuk dulu sedikit kepada pengertian sosiologi ya. Nah, berbicara tentang masyarakat. Nah, sebelum saya masuk ke pengertian sosiologi, apapun fenomena yang ada di masyarakat ya, ataupun di media sosial kalau zaman sekarang ya, di zaman digital ini, misalnya ada orang tawuran yang kita lihat ya, ada kasus kekerasan ya, ada korupsi ya. Nah jika itu berkaitan dengan orang lain atau merugikan orang lain, atau terdiri dari interaksi dua orang atau lebih, nah gitu ya, asalkan jangan itu lebih bersifat psikologis ya. Kalau itu hanya antara dia dengan dirinya, tidak merugikan orang lain, maka itu tidak termasuk ke dalam skop sosiologi. Contohnya kalau orang yang bernyanyi di kamar mandi, ya kalau cuma itu dia dengan dirinya, tidak, itu kan secara psikologis saja. Tapi ketika tetangga sudah terganggu, tetangga marah karena suara kita yang nyanyi mungkin sedang tidur, nah itu sudah masuk dia ke ranah sosiologi. Nah, jadi intinya sebenarnya kita sudah mengalami fenomena-fenomena sosiologi ini. Mungkin yang belum itu ya, apalagi kalau yang baru mempelajari sosiologi, belum menyadari, itu ternyata fenomena sosiologi loh, itu ternyata termasuk dalam konsep sosiologi loh. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul katanya secara etimologis ya. Ini sebenarnya untuk pengetahuan ya. Ini sosius. Ini logos ya, logos, ini sosius. Nah, logos ini kan pokoknya yang ada logi-loginya, sosiologi, biologi, logi-logi itu logos, artinya ilmu. Nah, ilmu ya. Kalau sosius artinya teman. Nah ya, sosius artinya teman, logos artinya ilmu. Nah kalau digabung dia apa itu? Sosiologi, ilmu yang pelajari tentang teman atau cara berteman. Nah dan lebih jauh itu kita bisa definisikan ilmu yang pelajari tentang masyarakat. Nah itu saja ya, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sehingga kalau ditanya apa sih objek kajian, apa yang menjadi objek yang dikaji oleh sosiologi, ya ini masyarakat, ini objek kajian. Nah jadi begitu, makanya seperti ada di jurnal yang kami kelola ya, jurnal Paradigma, Journal of Sociology Research and Education, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah itu jurnal yang menerima yang berkaitan dengan skop-skop sosiologi ini, makanya akan banyak yang bisa masuk ke situ ya.
Ya, kalau ada fenomena desa, dia bisa masuk ke sosiologi pedesaan. Di kota, dia bisa masuk ke sosiologi perkotaan. Selagi fenomenanya ada di masyarakat, ya, dan itu bisa sesuai dengan skop, ya, tentu dengan skop yang sudah dirumuskan itu, ya. Nah, itu. Jadi saya pikir jangan bingung-bingung lah kalau mempelajari sosiologi itu, ya berarti kita sedang mempelajari masyarakat. Kalau kita mempelajari sosiologi berarti kita sedang mempelajari ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jangan ada lagi yang tidak tahu mahasiswa, ya. Nah, karena ini adalah materi pengayaan untuk mata kuliah pengantar sosiologi di Universitas Terbuka. Nah, saya harap mahasiswa, ya, meskipun belajarnya secara daring, online, sudah teringat di kepalanya, tersimpan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang belajar tentang masyarakat. Karena saya tahu, ya, kalau belajar online itu kan ada banyak gangguan, ya, terdistract dan lain-lain, ya. Ada juga memang yang serius, ada yang tidak, gitu, ya. Ada yang cuma mengandalkan AI, ya, ada yang cuma mengandalkan copy paste. Tapi menurut saya yang penting mahasiswa sudah paham ini ilmu apa, ya, mempelajari tentang apa, ya. Jangan sampai tidak tahu gitu kalau nanti ditanya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke pengertian sosiologi menurut ahli, ya, sini sebenarnya sangat banyak, karena ahli itu kan dia melihat dari sudut pandang, ya. Kalau ibarat pohon kayu, ada ahli ini melihat sosiologi dari sisi akarnya, dan yang melihat dari sisi daunnya, rantingnya. Nah, kalau ada perbedaan itu wajar saja. Nah, tapi intinya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, misalnya seperti Selo Sumarjan. Nah, ya, ini adalah sosiolog Indonesia. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial. Jadi menurut Selo Sumarjan, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, ya, proses sosial, dan perubahan sosial. Nah, dia fokusnya ke situ. Dia melihat secara struktur masyarakat, ya. Oh, ternyata yang pelajari sosiologi itu adalah struktur masyarakatnya. Oh, ternyata yang pelajari oleh masyarakat itu adalah sosiologi itu adalah proses yang ada di masyarakat itu, ya, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, ya, baik perubahan itu terjadi secara internal maupun secara eksternal. Maksudnya masyarakat itu berubah dari dalam masyarakat itu sendiri, atau berubah karena dari penyebabnya dari luar masyarakat. Nah, misalnya kalau yang dari luar itu banyak, ya, apalagi dunia digital ini banyak adat istiadat yang apa istilahnya, adat istiadat ini yang bergeser, ya, yang harusnya mungkin kalau secara adat pakaiannya harus sopan seperti ini, ternyata ketika datang budaya pakaian dari luar atau gaya berpakaian dari luar, nah itu anak-anak muda terutama, nah, meniru sehingga bergeserlah budaya yang ada selama ini, ya. Mudah-mudahan tidak tergantikan, mudah-mudahan tidak hilang. Nah, itu harusnya kan mempertahankan budaya yang ada. Kemudian kalau menurut Sarjana Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mempelajari sosiologi tetapi hanya mempelajari teori-teori, itu akan sulit sekali, karena masing-masing ahli itu memiliki pandangan yang berbeda, dan kadang ada yang mudah ditafsirkan, ada yang tidak mudah. Nah, ya, ini pola-pola umum yang ada di masyarakat, gitu, ya. Ya, bisa saja misalnya interaksi sosial yang ada. Kemudian kalau di Minangkabau itu dikenal dengan katonan ampek. Jadi kalau sama orang lebih tua seperti apa cara bergaulnya, kalau sesama besar bagaimana cara bergaulnya, kalau dengan yang lebih kecil bagaimana. Nah, misalnya seperti itu, ya. Kemudian juga melihat pola-pola umum yang ada di masyarakat, ya, misalnya pola antrian, kalau kita antri itu seperti apa, bagus atau tidak, nah, dan lain sebagainya. Ada lagi sebenarnya dari Pitirim Sorokin dan lain sebagainya, ya. Kalau Pitirim Sorokin ini lebih ke kayak interaksi, ya, dia melihat lebih ke hubungan dan pengaruh timbal balik, ya, berkaitan dengan gejala-gejala sosial. Nah, jadi itu saja. Kalau saya sih sederhananya
biasanya minimal mahasiswa itu memahami bahwa ketika mempelajari sosiologi berarti dia ingat, oh sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, kalau ahli paham definisi ahli-ahli itu adalah tingkat lanjut menurut saya. Karena itu kan dia berdasarkan sudut pandangnya masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian kita bicara sedikit karena biasanya ada founder ya dari sebuah disiplin ilmu. Nah, kalau di sosiologi ini bapak sosiologinya siapa? Jadi tahu definisinya ilmu tentang masyarakat. Siapa sih bapak sosiologi gitu? Kalau nanti ada yang ditanya siapa sih foundernya? Nah, kalau yang memberi istilah sosiologi itu adalah disebut dengan Auguste Comte ya. Auguste Comte, kalau teorinya itu ada hukum 3 tahap ya dan lain sebagainya. Dia yang memberi nama. Nah, ya, nama sosiologi itu, meskipun sebenarnya kalau yang berbicara tentang masyarakat itu ahlinya sudah banyak ya, tapi dia menuliskan nama sosiologi itu dalam bukunya Cours de Philosophie Positive ya. Nah, oke. Nanti lebih lanjut kita akan pelajari soal tokoh sosiologi ini pada penjelasan saya setelah ini. Yang minimal di awal sudah saya sampaikan bahwa bapak sosiologi itu namanya Auguste Comte. Nah, kita pelajari ciri-ciri sosiologi. Nah, sosiologi itu sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama itu bersifat empiris. Nah, ya, artinya sosiologi ya tidak bisa mempelajari hal-hal yang sifatnya mistis ya, sifat-sifat yang di luar kenyataan gitu. Nah, ya paling itu dilihat ya sebagai bagian dari budaya saja gitu ya. Nah, kalau yang ingin kita teliti ya umumnya kan hal yang sifatnya bisa diobservasi ya, dilakukan wawancara juga kalau dalam penelitian kualitatif misalnya, diobservasi, dilakukan pengamatan, kemudian ada yang sifatnya misalnya wawancara, kemudian juga berkaitan dengan hal yang sifatnya akal sehat ya, tidak spekulatif. Nah, kemudian bersifat teoritis. Ya, intinya sosiologi juga membangun teori-teori ya berdasarkan hasil observasi atau hasil penelitian-penelitian itu. Ada konsep-konsep juga yang dibangun. Nah, itu yang bersifat teori. Jadi bukan ilmu yang hanya sifatnya terapan ya, tapi juga ilmu yang sifatnya teoritis ya. Kemudian bersifat kumulatif. Ya, kumulatif ini maksudnya selalu terjadi penyempurnaan ya di dalam teori-teori sosiologi itu. Misalnya bisa saja di masa lalu ada misalnya ahli yang mengatakan bahwa konflik itu terjadi karena ada perbedaan kepentingan misalnya ya. Nah, bisa saja kemudian beberapa puluh tahun berikutnya ahli menambahkan, oh tidak hanya kepentingan, tetapi juga konflik itu terjadi karena adanya persaingan atau ingin saling menjatuhkan, saling mengalahkan. Nah, kan dia selalu menyempurnakan gitu ya. Bisa sifatnya seperti itu, bisa juga sifatnya membantah ya. Misalnya kalau ada teori yang sudah relevan lagi ya dengan perkembangan zaman, nah bisa saja dibantah gitu. Nah, jadi dia selalu sifatnya saling melengkapi, terus kumulatif lah ya, menuju ke penyempurnaan. Kemudian bersifat non etis. Kalau ini contohnya, kalau peneliti ya, atau saya lah sebagai dosen sosiologi, kalau ditanya pendapat misalnya bagaimana pendapat Bapak tentang polemik ijazah mantan presiden kita Pak Jokowi? Ya, saya jelaskan apa adanya bahwa masyarakat itu misalnya memang sebenarnya butuh melihat yang aslinya saja. Kan sebenarnya mudah itu ya. Mana ijazah aslinya? Misalnya ditanya saya, mana ijazah aslinya? Saya perlihatkan ijazahnya. Ya kalau mau dikoreksi, ini tanda tangannya kok beda, ini kok fontnya beda, ini kok tidak sama dengan lulusan tahun itu, ya silahkan. Kalau saya tidak ada masalah, kan tinggal saya inikan saja.
oh ini yang memang yang asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Padang, misalnya kalau waktu S2 atau di S1 gitu ya. Ya silakan tanyakan ke pihak kampus, karena ini yang asli yang saya temukan. Nah selesai saya pikir. Nah ya, ini kan masalah ini jadi besar, jadi masalah di masyarakat karena tidak mau loh gitu menunjukkan secara terang-terangan kepada masyarakat. Ya undang saja media ya, ini loh. Atau kalaupun tidak begitu, upload saja di media sosial pribadi gitu. Nah ini ijazah saya. Nah, silahkan. Ya kalau ada masalah silahkan tanyakan ke pihak UGM misalnya. Nah, kan, tapi ini kan tidak ya, tidak mau, tidak ada yang boleh mengatur saya untuk menunjukkan ijazah saya dan lain-lain. Nah itu sebenarnya yang penting. Kalau secara fenomena saya tidak bisa mengatakan oh ini salah, ini buruk, ya jelaskan aja apa adanya. Nah ya, jadi itu sifat non etis ya. Nah kalau bahasan sosiologi tadi kan objeknya masyarakat, tentu kalau dalam bahasanya banyak ya. Itu kalau mau lebih ini pelajari di sosiologi ilmu pengetahuan paradigma ganda, jadi banyak. Tapi kalau menurut saya secara besar yang 3 itu berbicara tentang fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ya, kita bisa bicara tentang aturan-aturan. Nah ya, kita bisa bicara tentang tindakan sosial, kita bisa bicara tentang realitas sosial, kita bisa bicara tentang perilaku-perilaku sosial. Nah, begitu. Nah, sebenarnya kalau sejarah perkembangan sosiologi ini untuk pengetahuan saja bahwa sosiologi ini juga tidak muncul begitu saja begitu ya. Ya dimulailah dari abad misalnya abad 17 ya, dari Socrates, Plato, Aristoteles ya. Kalau kita tanya apa sih induknya dari sosiologi ini, ya filsafat ya. Jadi itu kan banyak ya yang mengatakan oh sosiologi itu dia berasal dari filsafat. Nah itu benar, makanya di sini ada Socrates, Plato, Aristoteles gitu ya. Nah kemudian abad 17 ya berkembangnya ilmu pengetahuan, abad 18 dan 19 ya masuk ke ini ya, revolusi Prancis ya, revolusi industri di Eropa Barat dan lain sebagainya. Nah, 1838 itu awal dicetuskannya istilah sosiologi oleh Auguste Comte ya pada bukunya Course of the Philosophy Positive. Nah, kemudian 1895 Emile Durkheim menerbitkan buku Rule of Sociological Method ya. Jadi Durkheim ini membuat sebuah buku bagaimana metode ya. Metode dalam mempelajari sosiologi, atau juga berkaitan dengan bagaimana kalau meneliti sosiologi itu bagaimana metodenya ya. Kalau abad 21 ya tentu sudah banyak sekali ya kajian-kajian sosiologi yang lebih spesifik. Kalau dulu yang sifatnya umum, sekarang sudah lebih spesifik lagi. Sosiologi ada sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi pedesaan, sekarang malah ada sosiologi digital misalnya. Nah jadi itu sebenarnya kalau untuk perkembangannya ya itu lebih kepada sejarahnya ya. Nah kemudian saya akan bahas sedikit tentang tokoh sosiologi. Nah tadi Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini kita sudah tahu ya, itu disebut sebagai bapak sosiologi. Itu dia kalau teorinya ada yang disebut dengan hukum 3 tahap ya. Ada tahap teologis, tahap metafisik, tahap positif. Nah, misalnya begini, kalau sekarang misalnya sakit masih bertanyanya kemana? Apakah bertanya ke dukun, atau bertanya ke paranormal, atau tanyanya ke dokter? Nah, kalau dia sudah masuk ke tahap bertanya ke dokter, berarti itu sudah masuk ke tahap positifnya Auguste Comte. Nah ya, positivistik ya. Intinya berpikir secara ilmiah ya. Ini bukan soal salah atau benar, tapi berpikir secara ilmiah. Nah, jadi diagnosisnya dari dokter, oh begini loh secara ilmiah berdasarkan penelitian begini-begini. Nah, itu kan hasil dari penelitian.
Kemudian ada Karl Marx ya, yang kalau kita ingat tentang adanya kelas-kelas sosial atau perjuangan kelas, nah kita akan teringat kepada Karl Marx. Sehingga di Indonesia kan ada masanya buku-buku Karl Marx ini ditarik ya, supaya jangan terdoktrin untuk menggulingkan penguasa. Kemudian ada Max Weber ya, tentang tindakan sosial, yang mana setiap kita itu kan melakukan tindakan-tindakan yang diarahkan kepada perilaku orang, membanting pintu supaya misalnya peserta didik itu mengerti kita sedang marah, atau itu supaya peserta didiknya diam, tidak meribut dan lain sebagainya. Kan banyak ya zaman dulu guru memukul meja ya, atau apalah gitu ya. Atau itu sebenarnya kalau tindakan sosial itu banyak contoh-contohnya ya di masyarakat. Emil Durkheim ya, ini berkaitan dengan fakta sosial. Nah, ya, misalnya peraturan bahwa di lampu merah harus berhenti. Nah ya, kalau menerobos berarti itu melanggar aturan, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau cabang ilmunya banyak, segi politik, sosiologi hukum, segi pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Kalau manfaat mempelajari sosiologi tentu ini supaya kita bisa, ya intinya memahami ya gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dan sebenarnya lebih jauh supaya kita bisa hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, kita hidup di, misalnya keluar daerah, hidup di daerah yang baru, dengan budaya yang berbeda. Nah, harusnya kan kita bisa mendeteksi, oh kalau di sini begini boleh, di tempat saya tidak boleh. Kalau di tempat saya seperti ini boleh, ternyata di sini tidak boleh. Oh, kalau seperti ini berarti masyarakatnya tidak menyukai pendatang yang seperti ini. Oh, ternyata meskipun ini secara agama berbeda, ternyata penerimaannya sangat bagus. Ya, malah lebih baik gitu, misalnya saling menghargai, saling toleransi, dan lain sebagainya. Ya, pahamlah, karena dia mempelajari masyarakat, tentu harusnya orang-orang yang pelajari sosiologi ini dia melek terhadap fenomena-fenomena sosial gitu ya, gejala-gejala sosial. Nah, saya pikir itu ya, mahasiswa sekalian, sebenarnya malah sangat lebih banyak ya yang dijelaskan, karena kan materinya hanya pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Ini sudah sampai dijelaskan tentang tadi manfaat sosiologi, kemudian tokoh-tokoh sosiologi. Nah ya, mudah-mudahan ini bisa membantu mahasiswa sekalian untuk memahami materi pada sesi 1 ini. Nah, saya tetap mengingatkan jangan lupa untuk mengikuti diskusi secara baik ya, tentu dengan pemikiran sendiri. Jawablah diskusi itu berdasarkan arahan diskusi, baca baik-baik apa yang diminta, kemudian cantumkan sumbernya. Kalau ngutip dari buku, tentukan sumbernya, tapi sekali lagi mengutip dari buku, kemudian jangan hanya copy paste, tetapi bahasakan sendiri, masukkan pendapat kita sendiri ke dalam apa yang kita baca tersebut ya. Kalau bisa cantumkan juga di sumber itu ada pendapat sendiri misalnya, kan ada itu. Kalau saya sih lebih suka kalau ada pendapat sendirinya dibandingkan panjang lebar sampai sekian panjang saya harus scroll gitu ya, tapi isinya copy paste semua, bahkan AI gitu ya. Nah, saya pikir itu ya, mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa sekalian dalam memahami materi di sesi pertama ini tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Nah ya, kalau ada mungkin ingin ditanyakan boleh melalui chat di e-learning sudah disediakan ya, atau juga boleh juga melalui email saya. Kalau melalui WA silahkan di follow up saja melalui email atau chat ya yang membutuhkan interaksi melalui WA. Saya pikir itu, semoga saudara sekalian mendapatkan nilai yang terbaik dari sesi yang pertama ini. Sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya, yaitu sesi kedua. Semangat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.